Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Akhirnya saya kembali. Ya teman-teman, banyak yang nanyain ya saya kemana. Saya kebetulan lagi melaksanakan tugas negara. Let me get rid of this. Ya kan banyak teman-teman yang nanya kan, oh beli kemana, sakit kah atau ada masalah kah, gimana? Ya enggak ya teman-teman, saya lagi saya lagi menjalani pelatihan dasar untuk CPNS. Iya ya, karena kan menjadi dosen adalah sebuah passion untuk saya. Jadi teman-teman harus bisa bedain mana yang namanya job, mana yang namanya karir, mana yang namanya passion ya. Membahas job atau pekerjaan itu kan segala sesuatu yang berguna untuk ya menyambung hidup ya. Harus ada penghasilan kan dari job itu. Ya belum tentu kita suka sih, tapi it's your job, you know. Occupational hazard lah istilahnya. Contohnya menjadi seorang supir, menjadi seorang petani gitu kan. Banyak lah contoh job itu. Tapi harus dilihat konteksnya teman-teman ya. Karena job, career dan passion itu sebenarnya bisa berseberangan, bisa nyerempet sedikit gitu loh. Ya contohnya misalnya kalau kita membahas karir. Kalau karir itu kan mirip-mirip dengan job ya, artinya memberikan penghasilan juga. Cuma bedanya kalau karir itu ada jenjang, ada naik pangkat lah istilahnya gitu loh. Ya kan? Kalau seorang tentara misalnya kan dari bintara naik pangkat juga bisa kan, jadi jenderal pada akhirnya itu. Polisi juga kan itu adalah sebuah jenjang karir gitu. Kalau passion, nah ini passion itu kadang-kadang bisa nggak menghasilkan uang loh. Karena kan passion itu sesuatu yang kita kejar karena kita suka gitu. Ya misalnya passion Anda untuk menjadi seorang atlet atau menjadi seorang pemain ski terkenal di dunia kan gitu. Atau menjadi seorang pembalap kan belum tentu itu bisa menghasilkan uang. Apalagi tahap-tahap awal Anda mengejar passion Anda tersebut gitu loh. Tapi ini bisa bisa tumpang tindih. Misalnya kan tadi saya kasih contoh seorang polisi berkarir kan gitu. Tapi bisa aja loh ada seorang yang memang passionnya menjadi penegak hukum gitu kan. Memang dia senang menjadi seorang polisi gitu. Nah jadi kan timpang jadinya kan, dia passion dan karirnya jadi satu gitu. Ya kadang-kadang juga ada seorang ASN misalnya ya. Aduh sorry ya audionya gangguan, saya terpaksa rekam ulang sedikit ya biar nggak kelewat. Nggak nyaman juga kan dengerin video udah lama nggak upload terus suaranya berisik. Ya jadi itu contohnya teman-teman ya, kadang-kadang kan karir dan passion itu bersama-sama gitu loh. Tapi kadang-kadang bisa juga berseberangan gitu. Yang nggak bisa dipungkiri kadang-kadang kita melihat pegawai negeri ASN yang kurang menyukai pekerjaannya gitu, misalnya kayak melayaninya kurang bagus gitu, terus dia juga males ngurus naik pangkat gitu misalnya nih ya contoh ya gitu. Itu satu bentuk karir dan jobnya dia berseberangan kan. Harusnya kalau misalnya jadi pegawai negeri itu kan ada jenjang karirnya kan, harusnya menjadi sebuah karir yang meningkat terus. Tapi karena dia memang malas ya udah itu jadi sebuah job gitu ya, cuma sekedar dia lakukan demi dapat uang, demi melanjutkan hidup. Ada yang kayak gitu. Ya makanya teman-teman harus sudah tahu ya membedakan mana job, mana karir, mana passion. Dan teman-teman juga harus sudah menentukan tuh mana job teman-teman, mana karir teman-teman, dan mana juga passion teman-teman. Saya sendiri yang namanya job ya, saya punya perusahaan itu yang menjadi job, mata pencarian lah, penghasilan utama saya. Untuk karir ya mungkin di dunia dosen adalah suatu bentuk saya berkarir kan, ada kenaikan pangkat juga untuk dosen ya, asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar atau profesor ya gitu. Ya tapi sebenarnya passion sih, lebih ke passion kalau saya di dosen itu, karena saya memang senang mengajar dari dulu, memang senang berkomunikasi, menyampaikan keilmuan, mengamalkan keilmuan. Nah, untuk investasi sendiri gimana beli? Ya sama aman. Terbakar. ya kripto nih kayak udah masuk winter ya, welcome winter. Banyak kasus juga kejadian di luar, saya belum sempat update satu-satu. Terus untuk saham juga ini syukurnya kemarin ya untuk Indofood, ICBP sama TOWR tuh sempat menyentuh normal lah, naik lagi dikit gitu. Jadi saya sempat break even, saya langsung ya take profit dikit banget sih. Sebenarnya rugi ya karena kan saya udah nyimpen setahun lebih tuh, ya, hampir setahun lah saya nyimpen. Terus memang cuma menikmati dividen aja. Terus sekarang sudah break even, jadi saya tarik aja gitu. Kalau untuk sekarang ya ini kan suatu kesempatan sebenarnya ya. Ini kan karena semua lagi merah, ini adalah suatu
kesempatan untuk masuk untuk masuk kalau ke dunia saham. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas kan kelihatan ya IHSG itu turun ya sampai 0,3% dalam satu bulan ini, 3,9%, 4% ya, ini naik dikit sih, kemarin minus sampai 5%. Tapi kalau kita lihat untuk panjangnya untuk satu tahun sebenarnya dia sudah naik sekitar 10%-an. Iya, ini terkoreksi normal, kesempatan bagus untuk masuk. Ya jadi kalau teman-teman udah nggak tahu mau beli saham apa, udah nggak percaya lagi dengan analisa fundamental, please tolong jangan berhenti berinvestasi. Ya walaupun ini bukan financial advice, tetap yakin, tetap percaya kalau pada suatu hari nanti pasti akan naik 10-20 tahun lah. Kalau kita mau menabung di saham ya harus sabar seperti itu. Kalau misalnya ada nggak tahan minus seperti ini, ada minus 50%, 80%, ya sebaiknya jangan berinvestasi di tempat-tempat seperti itu. Artinya kemampuan Anda untuk mentoleransi naik turun itu seperti apa. Kemarin kan banyak di komen tuh, wah beli minus 30, please cut loss dong, please. Nggak seperti itu Bambang. Ya kalau Anda day trader, Anda memang fokus di trading, silakan lah. Artinya Anda sudah mendedikasikan waktu dan tenaga Anda untuk mempelajari itu, it's okay, it's normal. Tapi kalau saya pribadi ya seperti sekarang untuk upload YouTube aja kurang waktunya kan gitu. Ya susah lah untuk menganalisa seperti itu. Jadi saya lebih baik beli di broad index, saya biarkan di sana. Bye bye. Ya kalau gampang panik kan gini loh, kalau gampang panik terus kita cut loss, gara-gara cut loss tuh gara-gara minus misalnya, terus kita kepikiran terus, ganggu makan, ganggu tidur, malah jadi gampang emosi gitu kan, nggak worth it banget lah. Toh kan kita tujuan untuk hidup kan untuk jadi tenang, tujuan kita nyari duit kan biar bisa hidup dengan nyaman gitu, bukan untuk bikin stres seperti itu. Ya mungkin itu aja sih update singkat dari saya. Saya nggak tahu kapan saya akan update video lagi, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi. Saya harus menyesuaikan dengan kesibukan baru sekarang, apalagi ini ruko sudah mau selesai dan kita lagi mau launching besar-besaran. Ya nggak besar-besaran juga sih, sederhana tapi mewah lah istilahnya itu. Jadi saya undang teman-teman mampir di Mokuton, kasih tahu bocoran namanya. Ya buat yang kangen dengerin suara saya bisa di Spotify, bisa di Noise juga ya, silahkan gitu. Atau ya kontak-kontak lah di DM, nanya kabar. Kalau nggak sibuk pasti saya balas. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.